Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mencurahkan berkat dan penguatan bagi kita hari ini, Rabu 10 September 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar yang mengasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus dan menaikkan rasa syukur kami, sebab Allah terus memelihara hidup kami. Tolong kami memahami agar fokus pada misi Allah, sehingga berkat-berkat dicurahkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab terdapat dalam Injil Markus 2 ayat 13 hingga 17 dengan judul perikop Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Para pendengar Renungan Oasis Fajar, judul kita hari ini fokus pada misi Allah. Ayat 14 sebagai penekanannya. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Saudaraku, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah yang menyebabkan manusia tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga mereka harus menerima konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan, yaitu terusir dari Taman Eden dan harus menjalani hidup dengan bersusah payah dan akan menerima hukuman kekal akibat dari ketidaktaatan mereka kepada Allah. Sejak awal kejatuhan manusia, Allah berinisiatif untuk melakukan sebuah misi yang sangat mulia, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Dan tidak ada yang dapat melakukan misi tersebut selain Allah. Ia meninggalkan tahtanya yang mulia, lalu turun ke dalam dunia yang penuh dengan dosa melalui Yesus Kristus. Kristus datang untuk memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Sebuah tindakan yang menggambarkan bagaimana kasih Allah yang begitu besar bagi manusia. Dalam proses penyelamatan tersebut, Yesus sangat fokus pada misi Allah.
Dalam perjalanan misi ini, ia harus berhadapan dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dipakai oleh iblis untuk menggagalkan misi Allah bagi manusia. Apa poin penting dari misi Allah? Pertama, pemulihan hubungan. Pada awal penciptaan, hubungan manusia dengan Tuhan terlihat sangat harmonis. Namun semua itu berubah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Pelanggaran mereka menyebabkan adanya keterpisahan antara Allah dan manusia. Misi itulah yang harus dikerjakan melalui pengorbanannya di kayu salib. Kedua, kehidupan yang kekal. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka telah memastikan tempat mereka di neraka. Tidak ada pilihan lain bagi manusia selain harus menerima hukuman yang kekal akibat dari dosa yang mereka lakukan. Untuk itulah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal agar manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebuah penegasan, tanpa adanya misi Allah dalam dunia ini, maka manusia tidak akan memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, dan ajarlah kami untuk terus taat dan setia menjalankan misi kasih-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, para pendengar renungan Oasis Fajar, inilah renungan hari ini. Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua yang fokus pada misi Allah. Amin.